Ya, kejutan apa yang akan diberikan oleh Megawati di HUT PD Perjuangan besok dan siapa capres PDIP yang akan dipilih oleh Megawati, Ganjarkah atau Puan Maharani? Kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber, ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, dan juga Bang Emmanuel Ebenezer, ketua dari GP Mania. Selamat malam, Pak Abang-abang, apa kabar? Selamat malam, Yes, Reinhard. Baik. kabar baik. Selamat malam. Baik, terima kasih. Saya mau ke Bang Deddy Sitorus terlebih dahulu. Sesungguhnya ada kejutan apa besok dan benarkah memang akan ada pengumuman capres dari PD Perjuangan, Bang Deddy? Saya kira kalau soal kejutannya, kalau saya bilang ada kejutan, ya pasti ada kejutan. Kalau dibilang nggak ada, ya tergantung dari sisi mana kita melihat. Pastinya tentu ada sesuatu yang disampaikan Ibu Mega kepada rakyat Indonesia. Tapi lebih dari itu, ulang tahun kali ini sangat spesial karena ini usia yang ke-50 Ya. dan untuk pertama kalinya kita merayakan ulang tahun itu hanya di internal partai. Ya, jadi Ibu Mega akan bertemu langsung dengan akar rumput PDI Perjuangan, mereka-mereka yang menjadi tulang punggung PDI Perjuangan di lapangan selama ini, yang pasang badan untuk PDI Perjuangan, Oke. dari Satgas hingga unsur-unsur lainnya dari partai. Oke. Baik, jadi kejutannya apa itu belum diketahui. Tapi banyak yang kemudian berspekulasi bahwa mungkin akan ada pengumuman capres dari PDIP besok. Bang Emmanuel Ebenezer, bagaimana posisi rekan-rekan relawan Ganjar di tengah spekulasi ada atau tidaknya deklarasi, apalagi kemudian ini dikait-kaitkan dengan nama jagoan Anda, Ganjar Pranowo? Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun buat PDIP yang ke-50 ya. Itu yang paling penting. Kedua, ya kita masih punya keyakinan, saya sebagai pendukung Mas Ganjar, bahwa semoga kejutan itu menjadi kejutan buat bangsa ini yang mengarah pada tiketnya ke Mas Ganjar. Walaupun tetap kita yakin bahwa keputusan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan punya kualitas dalam sebuah keputusan, dan kami juga tidak terlalu ragu dengan apa yang akan diputuskan oleh Bu Mega. Apapun yang menjadi keputusan Bu Mega nanti di HUT ini, entah itu membuat surprise buat bangsa ini, apalagi surprise-nya mendukung Mas Ganjar, itu ya harapan yang selalu kami harapkan lah ya sebagai pendukung Mas Ganjar. Kalaupun nanti tidak Mas Ganjar, ya itulah keputusan yang terbaik buat bangsa dan PDIP khususnya. Saya rasa itu, Mas Reinhard. Oke, tapi Anda masih meyakini bahwa tiket itu akan diberikan, Bu Mega akan memilih Ganjar Pranowo? Ya, kita sebagai pendukung Mas Ganjar masa harus pesimis, nggak mungkin lah. Kita ya tetap optimis walaupun nanti ada hal yang kiranya beda nantinya, ya biarkanlah itu menjadi keputusan yang strategis bagi PDIP Perjuangan, karena biar gimana pun kita harus menghormati keputusan Bu Mega atas dasar pertimbangan ideologis dan strateginya. Dan semoga aja nanti keputusan besok itu menjadi keputusan yang strategis untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Oke, baik. Bang Deddy, bagaimana tanggapan Anda? Banyak relawan Ganjar yang berharap bahwa kemudian tiket itu diberikan oleh Bu Mega dan diumumkan besok atau mungkin entah kapan misalnya. Ya, pertama tentu Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sebagai tokoh bangsa, tentu akan berpikir bagaimana soal keberlanjutan, kesinambungan pemerintahan, ya, dasar-dasar yang sudah diletakkan pada zaman Pak Jokowi tentu kita harapkan bisa diteruskan, karena yang dilakukan Pak Jokowi itu baru meletakkan kerangkanya gitu. Jadi tentu kita akan berusaha supaya kesinambungan terjadi, ya, bahkan perbaikan gitu ya. Dan tentu kita sebagai partai tentu ingin menang gitu ya, dan tentu dengan berbagai persyaratan soal rekam jejak, kualitas kepemimpinan, ideologi gitu ya, dan apakah sudah pernah memiliki pengalaman gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Ya, meskipun kemudian kan yang selalu diperbincangkan adalah antara Pak Ganjar dan juga Mbak Puan Maharani, kan begitu ya, Bang Deddy? Ya, tentu ya, saat ini yang menjadi pembincangan publik itu kan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI, Mas Ganjar sebagai gubernur gitu ya. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan bahwa ada tokoh-tokoh bangsa lain yang kemudian menjadi alternatif. Itu nanti terpulang dari pendalaman yang dilakukan Ibu Mega setelah diskusi dengan seluruh komponen bangsa,
senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, internal partai, dan sebagainya. Jadi itu prosesnya akan sangat panjang, dan saya kira kita masih punya waktu untuk memikirkan itu secara mendalam, terlebih karena tantangan kita di depan ini kan sangat sulit ya Mas ya, semua bersiap-siap untuk resesi dan sebagainya. Ya, Bang Noel, kalau kemudian yang dipilih adalah Mbak Puan Maharani, bagaimana sikap teman-teman relawan Mas Ganjar ini, Pak Ganjar, kecewakah atau seperti apa? Ya kalau mau ditanya kecewa atau tidak ya, kami kan punya semangat yang tidak mungkin kekanak-kanakan lah. Tapi kami yakin kalaupun tidak Mas Ganjar, Bu Mega punya kepentingan dan keputusan yang lebih strategis dan ideologis ya. Kalau soal kecewa kan itu emosional, kita kan butuh politik itu kan persoalan yang rasional. Kepemimpinan itu bukan soal emosional, itu persoalan rasionalitas kita. Ya kita mungkin ya punya kekecewaan lah, tapi saya yakin nggak sekecewa apapun lah, karena biar kemarin PDIP kan juga punya pertimbangan ideologis yang strategis, yang pasti mengarahnya buat kepentingan bangsa ini. Itu aja sih. Kalau kita sih nggak terlalu ini sekali lah, yang paling penting tidak 3 periode, tidak juga pemilu ditunda, itu aja. Karena kita kan perjuangan ideologis kita di situ. Dan kita ada punya kesamaan dalam hal ini dengan PDIP Perjuangan. PDIP salah satu partai menolak gagasan 3 periode dan juga penolakan penundaan pemilu. Ya. Itu. Baik, Bang Deddy dan juga Bang Noel, kalaupun tidak diumumkan, biasanya kemudian di panggung politik itu ada simbol-simbol ya. Apalagi di acaranya PDIP biasanya ada pembacaan Dedication of Life. Yang ini kemudian kalau kita tarik ke 2014 yang baca Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi dicapreskan. Apakah Bang Deddy, siapapun besok yang membaca Dedication of Life itu juga bisa jadi sinyal kuat dukungan dari Bu Mega meskipun tidak disampaikan secara gamblang? Nah itu kita harus tunggu besok. Jadi harus sabar sedikit sampai besok Mas. Bocorannya yang baca belum tahu ini, Bang Deddy Sitorus pun belum tahu secara internal. Iya, kalau dibocorin kan bukan kejutan lagi namanya. Tapi Anda meyakini begitu ya, siapapun yang membaca itu adalah sinyal dukungan Bu Mega? Siapapun yang baca? Kita tunggu besok Mas. Nah, tinggal berapa jam lagi, kita sabar aja menunggu. Oke, kita masih harus sabar menurut Bang Deddy. Bang Noel bagaimana, Anda meyakini siapapun yang besok membaca Dedication of Life itulah yang kemudian sinyal dari Bu Mega? Ya sepertinya seperti itulah ya. Kamu udah punya kesimpulan tuh Renhardt. Kalau kita gini, pokoknya ya semangat kita untuk mendukung Mas Ganjar tidak berubah. Kemudian ada keputusan besok yang beda ya, kami ya harus siap lah ya. Kan nggak bisa juga, kita kan relawan. Nggak punya apa-apa, perangkat organisasi kan sebagai relawan doang, tidak lebih dari itu, beda dengan partai. Oke. Jadi kita masih harus menunggu besok ini pembuktiannya benar atau tidak begitu, siapa yang kemudian membacakan Dedication of Life seperti yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi Bang Noel, gimana? Gini, PDIP itu punya tradisi mengambil keputusan yang sangat strategis. Tapi kedua, mereka punya pertimbangan persoalan elektabilitas dan juga elektoral. Nah, elektabilitas Mas Ganjar kan hari ini masih tertinggi. Kedua, pasti punya dampak elektoral. Nah, PDIP juga kan tidak mau, apalagi dengan slogan 2024 harus menang gitu. Sayang sekali kalau seandainya PDIP tidak mengambil sosok tokoh yang hari ini secara elektabilitas itu bagus. Tapi saya yakin sekali, apalagi PDIP lah ya, nggak mungkin, ini partai bukan partai kaleng-kaleng atau partai kanak-kanak lah, nggak mungkin mengambil keputusan yang basisnya adalah emosional. Seperti itu Renhardt. Oke, baik. Bang Deddy, tanggapan? Ya saya kira semua partai pasti ingin menang. Elektabilitas pasti salah satu pertimbangan dari kita, tapi bukan faktor yang determinan. Jadi saya kira kita tunggu aja besok, apakah besok diumumkan atau apakah besok hanya teaser saja, hanya Ibu Mega yang tahu. Tapi kami berpendapat kapanpun itu diumumkan, itulah momentum yang dirasa tepat untuk kepentingan kita semua, bukan hanya kepentingan Ibu Mega atau PDIP, tapi juga kepentingan bangsa. Oke, Bang Deddy, tapi Anda sepakat tidak kalau kemudian faktor elektabilitas ini menjadi faktor yang sangat penentu dalam menentukan capres yang tadi juga disampaikan oleh Bang Noel, termasuk juga sebetulnya untuk partai sekelas PDI Perjuangan? Kan tadi saya sudah bilang, survei pasti menjadi satu pertimbangan, tapi bukan faktor determinan atau faktor penentu ya. Karena misalnya begini, kalau hanya berdasarkan survei,
dulu Pak Jokowi tidak akan kita calonkan dalam Pilgub DKI karena surveinya hanya sekitar 11%, gitu ya. Jadi tentu akan menjadi pertimbangan, tapi bukan faktor yang paling determinan gitu. Tapi tentu dengan mengabaikan survei juga kan tidak mungkin gitu ya. Jadi saya kira pokoknya kita akan berpikir bagaimana bisa menang pileg dan pilpres. Saya kira itu, karena itu satu tarikan nafas. Oke. Bang Noel, tanggapan dari Anda, Bang? Ya, saya tetap berusaha untuk meyakinkan diri saya lah hari ini bahwa besok ada sebuah kejutan politik yang akan disampaikan Bu Mega bahwa tiket PDIP untuk 2024 akan dijatuhkan ke Mas Ganjar. Dan itu ulang tahun tiket yang akan diberikan oleh rakyat dan bangsa ini, yaitu tiket Mas Ganjar maju untuk 2024. Oke, baik. Terakhir Bang Deddy, singkat, 50 tahun buat Anda secara pribadi politisi PD Perjuangan, apa makna ulang tahun besok? Maknanya partai ini tentu harus semakin matang, partainya harus semakin relevan bagi rakyat, partainya harus tetap kokoh berdiri menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga kebinekaan. Dan kita tentu harus berefleksi agar ke depan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang disiplin, solid, dan bermanfaat bagi rakyat dan negara. Oke, jadi sekali lagi bocoran pembacaan Dedication of Life belum bisa disampaikan ya, Bang Deddy Sitorus? Iya, kita tunggu besok sama-sama. Oke, kita tunggu besok. Kita akan tunggu juga Bang Noel, siapa yang akan didukung oleh PDI Perjuangan dan surprise apa yang akan diberikan besok ketika HUT PDI Perjuangan ke 50 tahun. Tapi terima kasih banyak untuk diskusinya Bang Immanuel Ebenezer dan juga Bang Deddy Sitorus sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Renhat, terima kasih Noel. Siap, Deddy, Renhat. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya usai kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan juga sekitarnya.